sarjana. Kalau dia lulus sebagai sarjana muda, transkrip itu berlaku. Seseorang bernama Joko Widodo, betul. Tapi tidak sampai sarjana. Dan kami udah punya spesimen asli transkrip nilai dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Itu SKS-nya 161. Kami punya aslinya. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan penuturan Jokowi sendiri di tahun 2010 silam, Jokowi lulus tahun 1983, bukan 1985. Kronologi ini berkesesuaian dengan penuturan Rektor UGM pada tanggal 28 November 2025 di akun YouTube Universitas Gadjah Mada. Tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda. Salah satu bukti yang ditampilkan adalah bukti registrasi. Di bukti registrasi yang ditampilkan atas nama Joko Widodo, Jokowi melingkari program pendidikan di nomor 2, yaitu program Sarjana Muda. Halo, pemirsa dan sahabat sarang informasi dimanapun kalian berada. Hari ini ada berita yang sangat heboh. Akhirnya terungkap beberapa hal yang sangat-sangat krusial dan membuat Jokowi semakin terpojok akibat dari jejak akademik Jokowi yang acak-acakan, kacau balau dan janggal yang beredar di media sosial. Temuan dan fakta-fakta baru ini sangatlah sulit untuk dibantah. Jangan salahkan publik dan masyarakat jika berbagai spekulasi muncul lalu menduga ijazah sarjana S1 Jokowi palsu. Ada yang berspekulasi Jokowi hanya lulusan sarjana muda. Ada juga berbagai asumsi ijazah Jokowi hilang dan dicetak ulang di pasar pramuka. Saya menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana ya. Setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel dan ya? Masih ada hubungannya tuh sama kayu? Masih. Kemudian setelah 21 tahun di situ, yaitu 5 tahun yang lalu, saya didorong untuk maju gitu aja kira-kira. Memang Sekarang, mari kita susun kronologi perjalanan hidup Jokowi dari sejak lulus teknologi kayu sampai jadi calon wali kota, sesuai pengakuan Joko Widodo sendiri. Jokowi maju pertama kali sebagai calon wali kota tahun 2005. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian sesuai penuturannya, sebelum jadi calon wali kota, Jokowi bekerja di bisnis ekspor mebel dan kayu selama 21 tahun. Itu berarti, Jokowi memulai bisnisnya di tahun 1984, angka yang kita dapatkan dari pengurangan tahun masuknya sebagai calon wali kota di tahun 2005 kurang 21 tahun, masa Jokowi menghabiskan waktu di bisnis ekspor mebel dan kayu. Oleh karena menurut pengakuan Jokowi bisnis ini dia jalankan setelah lulus dari teknologi kayu, berarti dia lulus setahun sebelum terjun di dunia bisnis, yaitu tahun 1983. Sampai di sini, kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan penuturan Jokowi sendiri di tahun 2010 silam, Jokowi lulus tahun 1983, bukan 1985. Kronologi ini berkesesuaian dengan penuturan Rektor UGM pada tanggal 28 November 2025 di akun YouTube Universitas Gadjah Mada. Tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi. Tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim Polri yang melakukan konferensi pers ketika menyatakan menghentikan penyelidikan atas laporan TPWA pada Jokowi, Bareskrim menampilkan beberapa bukti bahwa Joko Widodo pernah kuliah di UGM. Salah satu bukti yang ditampilkan adalah bukti registrasi, di mana di kertas itu ada pilihan untuk melingkari program pendidikan yang diikuti mahasiswa. Di sana ada 4 pilihan program, yaitu nomor 1 program diploma, nomor 2 program sarjana muda, 3 program sarjana, dan 4 program profesi. Di bukti registrasi yang ditampilkan atas nama Joko Widodo, Jokowi melingkari program pendidikan di nomor 2, yaitu program Sarjana Muda. Bukti lain yang ditampilkan adalah bukti mata kuliah yang sudah diikuti beserta nilainya, dan jumlah SKS. Menurut perhitungan sejumlah netizen termasuk Rismon Sianipar, jumlah SKS yang sudah diselesaikan Joko Widodo baru 122 SKS. Dan mahasiswa yang baru menyelesaikan 120 SKS ini, oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM baru layak disebut Sarjana Muda. Klarifikasi, artinya kalau Sarjana Muda lulus, dia boleh saja sudah dianggap lulus juga ya? Iya. Udah dapat. Karena itulah kenyataan yang harus diterima konsekuensinya oleh mantan pejabat publik yang pernah menduduki jabatan publik, menikmati gaji dan fasilitas lainnya yang bersumber dari pajak rakyat. Mau tidak mau harus terima kritik dan masukan dari rakyat yang menggaji kalian, wahai para pejabat.
Kenapa Jokowi serasa saat ini tidak bisa terhindarkan dari tuduhan miring, yaitu dugaan ijazahnya palsu? Karena ketidaktransparan Jokowi dalam menyikapi kritik dan melayani masyarakat yang ingin tahu dokumen yang pernah digunakan Jokowi untuk mendaftar jadi pejabat publik. Padahal Jokowi mendapatkan jabatan tersebut, tapi Jokowi seakan-akan malah mengadu domba rakyatnya, membiarkan rakyatnya saling beradu argumentasi yang setiap harinya harus dihadap-hadapkan dengan pro dan kontra, dan berbagai perdebatan di ruang publik hingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang hanya demi mempertahankan selembar ijazah. Padahal ijazah tersebut bukan merupakan suatu aib. Mari kita kupas satu demi satu agar kita tidak gagal dalam memahaminya. Ada beberapa di antaranya jejak akademiknya yang sangat-sangat janggal. Yang pertama yaitu mengenai Jokowi lulusan Fakultas Teknologi Kayu, padahal yang ada di UGM Fakultas Kehutanan dan tidak ada jurusan teknologi kayu. Yang berikutnya ini tentunya sangat menggegerkan, dan data ini didukung oleh beberapa fakta dan jejak digital yang valid. Dan apakah Jokowi sendiri bisa membantah? Karena data ini juga sudah ditampilkan di Baris-Krim saat konvers pengumuman status ijazah Jokowi yang dikatakan identik, dan hingga saat ini publik masih sering mempertanyakan identik dengan yang asli atau yang palsu. Memang ada kartu hasil studi seseorang bernama Joko Widodo, betul, tapi tidak sampai sarjana. Kemudian dia punya transkrip nilai juga tidak lengkap untuk bisa lulus sebagai sarjana. Kalau dia lulus sebagai sarjana muda, transkrip itu berlaku 120 SKS. Tapi begitu diangkat menjadi S1 ya artinya, dan kami udah punya spesimen asli transkrip nilai dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Itu SKS-nya 161. Kami punya aslinya. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah. Materinya warnanya merah. Ya, materinya warna merah. Dan ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda ya. Lalu berbagai pihak masih banyak yang meragukan. Kesimpulannya adalah Jokowi dugaannya hanya sampai sarjana muda dan bukan sarjana S1 Fakultas Kehutanan. Mari kita simak bersama hal yang sangat penting ini dan jangan dilewati. Mengenai buku alumni UGM pun ada kejanggalan yang sangat sistemik, yaitu Jokowi sekolah SMPP di Yogyakarta. Padahal jika menurut data yang benar, Jokowi sekolah SMPP di Surakarta. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari dua halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Buku alumni UGM tersebut mungkin jika menurut orang awam pun akan mengatakan bahwa buku tersebut palsu.
Akan tetapi, nalar kita juga bisa berargumentasi. Bisa jadi buku alumni UGM tersebut adalah asli dan mungkin nama Jokowi dan Joko Widodo adalah orang yang berbeda. Sangatlah tidak mungkin lembaga UGM yang sangat besar marwah dan integritasnya akan tetapi mencetak buku alumni saja bisa salah. Apalagi yang salah di beberapa ratus mahasiswa di buku alumni tersebut hanyalah milik Jokowi sendiri. Dan masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang masih bisa diperdebatkan. Admin akan rangkum satu demi satu, jangan di skip cerita di video ini agar dengan adanya beberapa sumber di video ini kita semua tercerahkan. Ya, sudah kita dapatkan. Ternyata inilah ijazah SMA. Itu SMA SMPP ya jasanya. Ya. Tapi SMA. Ya. SMA Negeri 6 tulisannya. Sampelnya. Oh. Sampelnya. Nah, ini diberi sama Bambang Sri. Ini belakangnya nih. Daftar nilai ya. Coba lihat daftar nilai dulu. Ada apa? Ahli daftar nilai nih. Ada nilai. Ya, masa ada menggambar? Masa ijazah SMA ada menggambar itu, Pak? Ya. Tapi dari ijazah yang kami terima jelas ijazah Jokowi SMPP, bukan SMA 6. Pertanyaannya, kenapa Jokowi harus mengaku-ngaku SMA 6? Mengaku-ngaku itu bukan hanya retorika, tetapi ditulis di riwayat hidupnya, kurikulum vitae-nya waktu mencalonkan diri jadi presiden gubernur. Nah, ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Kali dengan tadi. Lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal. Kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal. Wahai untuk kalian, pendukung Jokowi, jejak akademik yang janggal ini jangan kalian anggap remeh dan sepele, dan jangan pula proses akademik untuk kelayakan mendapatkan ijazah yang sahih, jangan kalian anggap hal yang biasa, lumrah, dan wajar. Dan jangan pernah kalian pikir, walaupun ijazah dari pasar pramuka, Jokowi sudah selesai menjabat 2 periode dan berhasil menjabat 2 periode. Dan jangan juga setelah kalian berhasil mendapatkan dan menduduki jabatan, lalu kalian anggap negara ini milik Anda sendiri. Runtuhnya seorang Jokowi yang dulu selalu dipuja-puji karena kesederhanaan, rela masuk gorong-gorong pun akhirnya menjadi bahan pergunjingan di masyarakat. Dan apa yang dulu dilakukan oleh Jokowi saat itu suatu hal yang bisa menyedot perhatian masyarakat dalam kancah politiknya. Akan tetapi, kali ini menurut masyarakat hal ini dilakukan Jokowi saat itu hanyalah sebuah pencitraan. Itulah penilaian sebagian masyarakat. Semua ini tidak mungkin jika ada asap tapi tak ada api. Sebagian masyarakat menilai negatif terhadap Jokowi berawal dari banyak hal, yaitu saat kepemimpinan Jokowi mendapatkan rasa ketidakadilan dan berbagai hal yang bisa menjadi celah untuk menyudutkan Jokowi, dan tentunya bukan tanpa sebab dan alasan. Apalagi saat ini isu yang sering digoreng oleh beberapa pihak tentang keterkaitan dugaan korupsi dan tak kalah menghebohkan lagi dan mengguncang dunia maya mengenai dugaan ijazah palsu. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang isi cerita video ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.